semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Putri Bornebaho. Saya Senja Cindar Bulan. Saya Mia Kartina Siboya. Saya Joyce Estresika. Saya Terulfi Suyani. Kami dari kelas BK 4A, Program Studi Keuangan dan Perbankan, jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Medan. Berikut hasil wawancara kami tentang laporan keuangan UMKM Rumah Makan BPK Yunus. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akuntansi, ekuitas pendapatan dan leasing yang diampu oleh Ibu Suslawati, SEAK MSI. Selamat menyaksikan. Sore Bu. Ya, selamat sore. Mohon maaf sebelumnya izin mengganggu waktunya. Jadi kami mahasiswa dari Politeknik Negeri Medan. Di sini kami ingin mewawancarai Ibu tentang rumah makan ini untuk memenuhi tugas akuntansi kami. Sebelumnya, kenalkan, saya Senja Cindar Bulan dan ini teman saya. Saya Joyce Esther. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa ya Bu? Saya dengan Ibu Perawati Simamora. Rumah makan ini didirikan tahun berapa Bu? Rumah makan ini didirikan tahun 2006. Berarti sudah 18 tahun ya Bu? Kira-kira begitulah. Baik Ibu, bagaimana aktivitas operasional di rumah makan ini? Ya, aktivitas operasional di BPK ini sebagaimana lazimnya rumah-rumah makan pada umumnya. Ya, pagi-pagi mempersiapkan masakan, mempersiapkan ruangan, segala tempat, dan jam makan siang menerima orang makan, dan kita tutup di jam 9 malam. Berarti kan karena banyaknya aktivitas itu bukan Ibu sendiri yang mengerjakan. Kalau boleh tahu ada berapa pegawai di rumah makan ini Bu? Ya, kalau kita memang di sini memang yang pegawai tetap ada 5 orang, pegawai tambahan ada 3 orang, tetapi di hari Minggu biasanya kita ada pegawai tambahan itu atau pekerja tambahan itu sekitar 15-20 orang. Berarti pegawainya cukup banyak ya Bu? Ya, lumayan lah. Kalau boleh tahu berapa kisaran harga menu di rumah makan ini Bu? Ya, kalau harga di rumah makan kita ini bervariasi gitu ya. Ada memang yang murah, ada yang standar, ada juga yang mahal gitu, tergantung pemesannya gitu, yang mana mereka pilih, yaitu kita sediakan bagi mereka gitu, tergantung kemampuan mereka gitu. Kalau menu favorit yang sering dipesan pelanggan di sini tuh apa Bu? Ya, memang karena memang ini rumah makan BPK gitu ya, jadi memang menu favorit yang paling dipesan orang memang BPK lah yang paling banyak, tetapi juga ada juga kita yang satu lagi memang yang digemari di tempat kita ini, yaitu ikan nila tombur. Oh, berarti bukan cuma menjual BPK ya Bu? Enggak, ada beberapa menu yang kita sediakan, tetapi memang yang paling digemari yang 2 itu panggang sama ikan nila tombur. Dalam menjalankan usaha ini Ibu pernah berhutang pada pihak eksternal nggak? Misalnya seperti bank atau koperasi gitu Bu? Oh, memang sejauh ini memang kita nggak pernah meminjam gitu ya untuk menjalankan usaha ini dan mengembangkan usaha ini. Kita bisa selalu memang mengolah dari dalam gitu. Lalu kalau boleh tahu modal rata-rata perharinya untuk rumah makan ini berapa Bu? Kalau untuk modal rata-ratanya ya, rata-rata perharinya kita itu di kisaran 2,5-3 juta lah perharinya gitu. Dalam mendirikan usaha ini promosi seperti apa yang dilakukan Bu? Misalnya apakah posting di Facebook atau buat video di TikTok gitu? Sejauh ini yang kami lakukan memang pernah melalui Facebook gitu ya, tetapi memang nggak rutin gitu ya. Tetapi memang kalau sejauh ini yang kami pemasaran dari usaha ini yang kami lihat dan kami lakukan adalah dari mulut ke mulut gitu ya. Ketika ada pelanggan kita yang datang, ya jangan lupa ya untuk ngajak keluarganya atau ngajak temannya gitu. Jadi itulah yang kita lakukan gitu ya, sehingga memang makin hari makin kami lihat ada progres dari usaha ini gitu ya, secara khusus untuk pelanggan. Ada yang tetap, ada yang tambah tiap-tiap harinya gitu. Berarti kurang aktif di media sosial gitu ya Bu? Ya kurang, tapi memang untuk dalam waktu dekat ini sudah kami diskusikan, sudah kami bicarakan memang sejauh mana memang yang sekarang ini perkembangan yang kita lihat gitu ya, bahwa pemasaran yang paling cepat sekarang ini yang kita lihat melalui aplikasi, apakah itu Facebook atau yang lainnya gitu. Jadi itu udah kami diskusikan dan akan segera kami kerjakan gitu. Baik Ibu. Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Selanjutnya pertanyaannya akan ditanyakan oleh teman saya. Baik Ibu,
pertanyaan selanjutnya dilanjutkan oleh saya ya. Nah, kalau selama menjalankan usaha ini, apakah Ibu melakukan pencatatan akuntansi seperti laporan keuangan? Ya memang kami melakukan itu gitu ya, karena memang itu kan sangat perlu gitu ya untuk mengetahui berapa pengeluaran kita hari ini, berapa pemasukannya, sehingga kita nanti bisa mengerjakannya untuk per bulannya gitu. Berarti rumah makan ini melakukan ya gitu pencatatan akuntansi, laporan keuangannya karena memang itu sangat penting gitu ya untuk dicatat. Lalu kalau transaksi pencatatan seperti apa yang Ibu buat? Ya transaksi pencatatan yang kami buat biasanya memang ada per hari gitu ya, karena memang kita kan ada belanja per harinya, ke beli daging, beli bumbu, kan itu kan per hari gitu ya. Tetapi ada juga memang kita memang yang melakukan transaksi itu sekali seminggu. Contohnya kayak beli arang sekali seminggu, beli beras, atau beli minuman bada atau minuman botol lainnya, itu kan per minggu gitu. Oke, berarti semua tercatat ya untuk transaksi baik harian, mingguan, dan bulanan. Iya. Kalau transaksi penjualan yang Ibu lakukan itu dalam bentuk tunai saja atau adakah orang yang datang makan itu bayar secara kredit atau ngutang? Sejauh ini yang datang ke tempat kita ini untuk makan masih bayar tunai gitu ya. Jadi memang kita nggak melayani orang yang bayar kredit karena memang ini kan rumah makan gitu ya. Artinya enggaknya besar-besar kali biaya yang dibutuhkan gitu. Oke, berarti semuanya tunai, nggak ada Iya. yang ngutang. Dan kalau diskon-diskon adakah di rumah makan ini dibuat? Ya tentu ada gitu ya. Tetapi memang kita memang nggak ada nominal diskon yang kita tentukan kepada pelanggan-pelanggan yang datang, tergantung apakah memang dia pelanggan baru atau pelanggan lama yang memang yang wajar kita kasih diskon gitu. Tetapi kita juga memang di sini ada juga memang kalau daftar menu kita itu memang ada juga memang diskon tetap memang itu berlaku bagi semua orang gitu. Nah, kayak menu-menu paket gitu itu kan termasuk diskon juga gitu. Oke. Kalau diskon-diskon gitu ada nggak Ibu masukkan dalam pencatatan laporan keuangannya? Kalau untuk diskon yang seperti itu memang nggak kita masukkan ke dalam pembukuan gitulah. Udah memang itu sudah kita anggap seperti pengeluaran tetap gitu per harinya itu gitu. Berarti tidak ada ya. Izin bertanya ya Bu, kalau penghasilan rumah makan ini per bulannya berapa kira-kira? Penghasilan bersihkah atau kotor sebelum dikurangi upah? Kalau bersihnya berapa? Bersih dan kotor lah. Kalau kotornya sejauh ini ya, artinya di bulan-bulan terakhir ini, 3 bulan terakhir saya melihat di kisaran kalau kotornya dia di 45 sampai 48. Kalau bersihnya kira-kira? Sekitaran 30-an gitulah. 30 atau 35 kira-kira seperti itulah bersihnya gitu. Oke Bu. Menurut Ibu sendiri, menurut Ibu apakah pencatatan laporan keuangan itu dalam menjalankan usaha lah, suatu usaha itu penting enggak? Ya kalau bagi saya, bagi kami secara pribadi dan juga secara usaha, itu sangat penting gitu ya. Jangankan untuk satu usaha, kalau di keluarga pun saya rasa pembukuan pencatatan keuangan itu sangat perlu gitu ya, supaya kita mengetahui apakah ada progres dari usaha kita ini atau memang jalan di tempat atau terjadikah penurunan gitu. Jadi memang pembukuan itu kalau saya melihat sangat diperlukan dalam suatu usaha gitu. Kalau karyawan Ibu sendiri sudah paham nggak tentang pencatatan keuangan ini? Oh, kalau yang saya lihat sejauh ini kalau pencatatan keuangan untuk karyawan memang belum paham sama sekali gitu ya, karena memang kan nggak semuanya kita kasih atau memang mengetahui tentang pentingnya untuk mencatat pencatatan keuangan itu gitu. Berarti masih Ibu sendiri yang mengerti ya? Iya.
Saya izin boleh lihat bagaimana pencatatan yang Ibu lakukan untuk transaksi penjualan tunainya? Ini kalau untuk perharinya kita ada punya ini. Jadi kita lengkap ya perharinya itu mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai Minggu gitu. Jadi memang kita sangat jelas untuk menulis perharinya, laporan perharinya, laporan gitu, pengeluaran gitu. Ini pengeluaran ya. Iya. Jadi setiap hari misalnya belanja langsung Iya, dicatat langsung semua ya. dicatat gitu. Nah, kan tadi Ibu sendiri bilang kalau pencatatan laporan keuangan itu penting. Iya. Jadi memang benar kalau saya juga menurut saya kalau laporan keuangan itu perlu memang dicatat supaya ya kalau kita lah menjalankan suatu usaha tapi tidak mencatat apa pemasukan, apa pengeluaran, pasti kan berlalu begitu saja, kita nggak tahu apakah usaha kita ini nampak progresnya sudah sejauh mana gitu. Tapi kalau kita membiarkan seperti itu saja, mungkin kita merasa kok kayaknya usaha kita ini jalan begitu saja dan nggak jelas gitu mungkin arahnya kemana. Ya Ibu, mungkin itu saja dari kami yang ingin bertanya seputar pertanyaan pencatatan laporan keuangan. Kami sangat berterima kasih untuk boleh dapat informasi dari Ibu tentang rumah makan ini ya. Bisa jelas laporan keuangannya semua. Baik Ibu, sekian pertanyaan dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih ya Bu. Oke, sama-sama. Demikian hasil dokumentasi dan wawancara kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.